Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia tanpa kurang suatu apapun. Amin. Teman-teman, di video ini aku mau ngajak teman-teman untuk latihan soal mengenai analisis sebab akibat. Karena dari beberapa FR yang masuk ke aku, ada juga teman-teman yang nanyain tentang Kak, kalau ada soal kayak gini tuh jawabnya kayak gimana sih? BTW teman-teman, soal yang aku share ini bukan soal di SKB ya. Jadi aku biasanya dapat FR nih kayak gini Kak. Jadi ada soal tentang sebab, ada pernyataan tuh kayak gini, terus sebabnya kayak gini. Terus aku tuh suruh milih Kak, ini tuh ada hubungan sebab akibat apa enggak, pernyataannya bener apa enggak. Nah kayak gitu. Dari pertanyaan teman-teman yang kayak gitu, biasanya aku tuh cari soal yang menyerupai atau soal yang kira-kira nyambung ya, nyerempet ke masalah ekonomi makro maupun mikro dan ekonomi umum atau pengelolaan keuangan, atau hasil diskusi aku dengan teman-teman aku di rekrutmen CPNS 2018 ya. Jadi biasanya kita tuh sama-sama baca regulasinya, terus kayaknya dibikin pertanyaan kayak gini nih, nyambung nih Cip, kayak gitu biasanya. Jadi jadilah soal yang seperti teman-teman lihat ini. Dan juga aku mau jelasin lagi mengenai perhitungan jika kita menabung di bank dengan bunga. Jadi di video akhir aku kemarin, aku tuh sebenarnya pengen bikin soal yang pertanyaan itu tentang udah menerangkan tentang apa bunga majemuk gitu kan. Cuma soalnya belum aku ganti, masih bunga tunggal, tapi jawabannya udah, caranya mengerjakan aku tuh udah pakai bunga majemuk. Maaf ya teman-teman, teman-teman jangan keblinger ya sama soal-soal aku. Dan terima kasih banyak banget teman-teman yang udah ngingetin aku, teman-teman udah kritis banget sekarang. So teman-teman, don't skip this video, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share agar aku semakin semangat bikin videonya. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Oke teman-teman, kita langsung aja baca FR dari teman kita. Jabatannya analis laporan dan transaksi keuangan di Pemda. Gambaran poinnya secara umum kayak gini. BPK tugasnya kasus, terus ada kaitannya dengan jika maka. Kemudian ada APBN, APBD, selanjutnya ada renja, syarat-syaratnya, RPM dan lain-lain. Ada juga tugas-tugas bendahara, kepala SKPD. Ada lagi tentang sumber pendapatan negara atau daerah, pembiayaan negara atau daerah, analisis pernyataan, yang ini bikin pusing ya. Aku juga belum pernah lihat soal kayak gini. Kemudian ada laporan keuangan, presentasi anggaran, itu dana alokasi umum per bulan atau per tahun untuk dana pendidikan itu berapa persen. Kemudian kebijakan fiskal atau moneter, ini pahami contoh aplikasi kebijakannya. Kemudian ada desentralisasi, dekonsentrasi, menghitung presentasi inflasi dari tahun berapa ke tahun berapa, bentuknya tabel. Kemudian membaca diagram atau grafik presentasi dana APBD atau APBN. Selanjutnya ada RKUD atau RKUN atau penerimaan kas atau kas pengeluaran itu di mana-mana. Kemudian ASN, tugas-tugasnya kode etik dan lain-lain. Contoh kasus yang lebih mirip ke TKP itu kurang lebih 20 soal. Akuntansi keuangan atau komersil malah belas nggak ada yang keluar. Lanjut ke FR yang kedua, ini juga dari teman-teman kita di Jabatan Analis Laporan Keuangan. Soalnya susah banget di awal, yang saya pelajari paling yang keluar 5%. Saya dapat soal kembar banyak banget, satu nomor yang sama bisa keluar 4 kali. Hanya pilihan dibolak-balik soalnya tuh. Yang termasuk penerimaan pembiayaan adalah, kemudian ada banyak banget keluar tentang APBN. Oh ya BTW teman-teman, penerimaan pembiayaan udah pernah aku bahas ya di video aku sebelumnya, teman-teman bisa lihat lagi. Kemudian ada tentang pernyataan sebab akibat, kayak bahasa Indonesia gitu, cuma kalimatnya tentang pengetahuan ekonomi banyak banget. Terus ada jurnal nggak ada sama sekali malahan. Yang termasuk jenis pajak daerah mana aja, ada PBB dan pajak balik nama atas bangunan. Ini juga sama, keluar 3 kali kalau nggak salah. Terus prosentase penerimaan PBB untuk pusat dan daerah ada di materi, teman-teman. Kalau teman-teman belum punya, nanti aku kasih linknya di description box ya. Dan saya kebantu banget dapat soal tentang kinerja ASN gitu yang jawabannya bisa dinalar, semacam SKD, ini maksudnya TKP mungkin ya. Ada 40 soal sendiri.
RKP ditetapkan oleh siapa, terus kebijakan fiskal ekspansif. Ini saran dari teman kita, banyakin doa dan sholawat di jam-jam menunggu pas sebelum pengarahannya. Ini benar banget ya, daripada teman-teman ngobrol, mending teman-teman banyak-banyakan sholawatan dan zikir. Kemudian minta ditemenin Allah saat mau mengerjakan. Kalau ragu sama jawabannya disalawatin. Bener banget. Demikian FR yang saya ingat. Mohon maaf kalau kurang jelas. Tetap semangat. Oke, terima kasih kakak-kakak, teman-teman yang udah mau berbagi FR dengan teman-teman kita. Nah, ini dia teman-teman soal yang kemarin tentang mawar menabung di bank. Kalau di soal ini aku sebutin bahwa bunganya itu bunga tunggal. Jadi ketika ada soal yang menyebutkan bahwa bunganya bunga tunggal, maka perhitungan bunganya adalah persentase bunga dikalikan lama menabung dikali modal awal. Jadi bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode. Seperti dalam soal ini, perhitungannya 10% dikali 3/12, maksudnya 3 bulan per 12 bulan dalam setahun kan, dikali 1 juta sebagai modal awal, hasilnya 25.000. Kemudian karena mau menabung 3 bulan, jadi 3 dikali 1 juta ditambah bunganya itu 25.000, hasilnya 3.025.000. Ini untuk perhitungan bunga tunggal ya teman-teman. Nah, untuk perhitungan bunga majemuk, ini contohnya sama seperti tadi, cuma di sini diberi keterangan bunga majemuk. Perhitungan pada bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Seperti pada soal ini ya, bulan pertama itu udah dihitung bunganya dulu ya, 10% dikali 1/12 dikali 1 juta. Hasilnya 8.333. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan bunga majemuk ini adalah yang pertama, yang menjadi dasar perhitungan adalah tabungan ditambah dengan bunga. Kemudian bulan yang dicantumkan dalam soal ini ya, masing-masing perhitungan tiap bulannya itu adalah 1 bulan, karena dianggapnya masing-masing bulan itu kita ngitung sendiri-sendiri gitu bunganya. Nah, pertanyaannya, gimana Kak kalau misalnya di soal nanti tidak disebutkan apakah menggunakan bunga tunggal atau menggunakan bunga majemuk? Nah, di sini teman-teman terpaksa harus mencoba keduanya. Kalau teman-teman mencoba dengan bunga tunggal udah ada jawabannya, ya udah teman-teman langsung aja tuh jawab sesuai dengan hasil perhitungan teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak ada jawabannya, maka teman-teman harus menghitung dengan cara bunga majemuk. Untuk petunjuk pengerjaan soal nomor 1 sampai soal 15, teman-teman bisa pilih A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian teman-teman bisa pilih B jika pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Atau bisa pilih C jika pernyataan benar dan alasan salah. Bisa juga pilih D jika pernyataan salah dan alasan benar. Atau pilih E jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Langsung ke soalnya ya teman-teman. Soal yang pertama, menurut teori kuantitas uang, faktor utama yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah penambahan uang yang beredar. Sebab jumlah uang yang beredar terdiri atas uang kartal yang dikeluarkan oleh bank sentral dan uang giral yang dikeluarkan oleh bank umum. Jawabannya B. Alasannya kayak gini. Teori kuantitas uang kan mengemukakan bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Penambahan uang beredar mendorong terjadinya inflasi karena terjadi peningkatan yang sebanding pada harga. Kemudian dalam arti sempit, uang beredar disimbolkan dengan M1, terdiri atas uang tunai dan uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Sedangkan uang giral mencangkup saldo rekening koran atau giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank. Jadi dalam hal ini kan pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Loh Mbak Cip, kenapa bisa nggak ada hubungan sebab akibat? Kan yang pertama ngomongin uang, yang kedua
juga ngomongin uang. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu ya. Kalau cara aku sendiri biasanya kayak gini nih teman-teman. Dalam pernyataan yang pertama, ini kalau menurut bahasa Indonesia kan kayak gini. Menurut teori kuantitas uang itu kan sebagai keterangan. Kemudian faktor utama yang menyebabkan terjadinya inflasi itu kalimat pertama. Terus sebelahnya penambahan uang yang beredar itu kalimat yang kedua. Jadi itu kan kayak kalimat majemuk gitu loh. Nah, kita fokus ke bagian penambahan uang yang beredar. Selanjutnya, di kalimat sebab jumlah uang yang beredar adalah bla 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 ke belakang kayak gitu kan. Harusnya kalau menunjukkan sebab akibat karena di atas kalimat akhirnya adalah penambahan uang yang beredar, harusnya sebabnya itu juga menjelaskan tentang penambahan uang yang beredar. Jadi gitu ya teman-teman, ini menurut cara aku. Kalau teman-teman ada pendapat yang lain yang mungkin beda dari aku, teman-teman bisa komen di bawah. Lanjut ke soal yang kedua. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum. Inflasi dapat diselesaikan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif. Kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif dapat meningkatkan suku bunga. Jawabannya adalah kebijakan fiskal ekspansif digunakan ketika ekonomi mengalami resesif atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Kebijakan tersebut digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi ya seperti yang udah dijelasin kayak kemarin, bahwa dalam kebijakan fiskal ekspansif polanya pemerintah itu akan membelanjakan uang lebih banyak gitu loh, atau memotong pajak, atau bisa jadi keduanya. Nah ini tuh sengaja biar menaruh lebih banyak uang ke tangan konsumen. Kalau misalnya pajaknya dipotong kan, uang yang harusnya bayar pajak sekian kan kita pakai pasti buat konsumsi kita kan. Jadi permintaan terhadap output ekonomi juga akan semakin banyak. Nah, karena ini menaruh uang ke masyarakat, otomatis uang yang beredar itu akan banyak, semakin banyak, dan itu belum cocok untuk kasus seperti soal ini. Soal ketiga, besar kecilnya permintaan akan mempengaruhi harga barang. Benar. Jika harga barang turun, maka permintaan akan turun pula. Nggak benar, kalau harga turun, maka permintaan akan naik. Jadi jawabannya C. Soal yang keempat, kebijakan moneter dapat dilakukan melalui pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual sertifikat BI akan menambah jumlah uang yang beredar. Jawabannya apa nih teman-teman? Kebijakan moneter itu dengan cara biasanya penetapan persediaan kas, diskonto, dan operasi pasar terbuka. Kemudian operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual sertifikat BI akan menurunkan jumlah uang yang beredar. Bayangnya gini nih teman-teman. Anggaplah kita BI, terus kita menjual surat berharga. Nih, aku jual nih ke masyarakat. Otomatis kan uang dari masyarakat itu kan akan ke kita. Jadi uang yang beredar di dalam masyarakat itu akan semakin berkurang kan, menurunkan jumlah uang yang beredar. Jadi pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Jawabannya C. Lanjut ke soal yang kelima. Rumah tangga konsumsi adalah pemakai faktor-faktor produksi. Sebab rumah tangga konsumsi berperan sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produksi. Kalau faktor produksi itu sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Jadi rumah tangga konsumsi itu bukan pemakai dari faktor-faktor produksi ya teman-teman. Sedangkan untuk kalimat sebabnya ini udah benar. Jadi jawabannya D. Lanjut ke soal yang ke-6. Pak Alek adalah seorang manajer di perusahaan swasta terkemuka. Ia memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Sebab pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pajak perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya.
Jawabannya benar karena Pak Alek itu merupakan wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak. Kemudian pajak penghasilan juga pengertiannya benar dan keduanya juga menunjukkan hubungan sebab akibat. Lanjut ke soal yang ketujuh. Setiap pedagang di pasar wajib membayar retribusi pasar. Sebab retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata. Benar banget ya teman-teman, setiap pedagang itu wajib membayar retribusi pasar karena mereka itu kan mendapatkan fasilitas secara langsung, yaitu berupa kios, pelataran juga, terus dan semua fasilitas yang ada di dalam pasar. Jadi mereka itu wajib membayar retribusi. Nah, pengertian retribusi di sini juga udah benar. Keduanya juga menunjukkan sebab akibat. Soal 8. Bank Indonesia termasuk bank umum berdasarkan jenis dan bentuk banknya. Sebabnya, bank sentral adalah bank yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito jangka panjang, dan tabungan. Jawabannya adalah jelas ya teman-teman, karena Bank Indonesia kan bank sentral. Kemudian yang bisa menghimpun dana dari masyarakat bentuk giro, deposito jangka panjang maupun tabungan itu juga bukan tugasnya bank sentral, tapi bank umum. Jadi pernyataannya salah. Lanjut ke soal 9. Biaya produksi adalah penerimaan yang diperoleh melalui pengorbanan ekonomis tertentu. Sebabnya selisih antara penerimaan dan hasil penjualan barang jasa dengan biaya disebut laba rugi. Kalau pengertian biaya produksi itu salah ya teman-teman, karena biaya produksi kan biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Ada bahan baku, overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian untuk pengertian laba rugi itu udah benar, jadi pernyataannya salah, sebabnya benar. Soal 10. Pendapatan domestik bruto adalah pendapatan seluruh warga negara suatu negara. Sebab pendapatan nasional bruto adalah PDB dikurangi dengan penyusutan dan pergantian modal. Pengertian pendapatan domestik bruto udah benar, pengertian pendapatan nasional juga benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang ke-10, pendapatan nasional dihitung atas dasar pendekatan pengeluaran. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah upah tenaga kerja. Sebab pendapatan nasional dihitung atas dasar pendekatan pengeluaran, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi perekonomian. Kalau pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pengeluaran, sebenarnya faktor yang perlu dipertimbangkan adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Biasa dihitung dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Untuk sebabnya udah benar, jadi pernyataannya salah dan sebabnya benar. Jawabannya D. Lanjut ke soal 12. Salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional adalah menggunakan pendekatan pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Ini pernyataannya benar ya teman-teman. Kemudian kita baca sebabnya. Jika pemerintah menurunkan pajak, maka konsumsi masyarakat akan meningkat. Ini juga benar. Jadi pernyataannya benar, sebabnya benar, dan keduanya memiliki sebab akibat ya teman-teman, sesuai dengan rumus tersebut. Jawabannya adalah A. Soal ke-13, kurva permintaan yang dihadapi produsen dalam pasar persaingan sempurna berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Sebabnya, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka barang yang diminta akan berkurang. Itu benar. Tapi pernyataannya salah teman-teman. Kenapa? Karena pada pasar sempurna, kurva permintaannya itu bentuknya garis lurus horizontal. It's mean produsen itu tidak bisa menaikkan harga karena pembeli maupun penjualnya itu sama-sama banyak. Jadi
Yang menentuin adalah harga pasar. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Nomor 14, jika pendapatan per kapita tinggi, sudah pasti penduduknya makmur. Kemudian sebabnya pendapatan per kapita adalah PDB dibagi jumlah penduduk. Untuk pernyataan ini salah ya teman-teman, karena pendapatan per kapita itu tidak menjamin kemakmuran masyarakatnya. Hal ini dikarenakan ada faktor ketimbangan distribusi pendapatan yang menyebabkan bisa jadi banyak masyarakat yang tidak makmur, tetapi karena terdapat satu orang yang sangat kaya sehingga pendapatan per kapitanya menjadi tinggi. Selain itu, faktor negara dikatakan makmur itu ada hal lain, yaitu rendahnya angka kejahatan di negara dan juga negara tersebut memiliki hasil bumi yang banyak. Kemudian untuk sebabnya sendiri itu benar, karena pendapatan per kapita itu memang rumusnya adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi pernyataannya salah, sebabnya benar. Jawabannya D. Soal 15, salah satu kegunaan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk dasar pengambilan kebijakan di bidang ekonomi. Ini benar. Kemudian pendapatan per kapita untuk negara agraris susah dihitung. Menurut aku ini salah ya, cuma aku nggak tahu aku harus ngasih alasan apa ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Jawabannya C ya untuk yang ke-15. Oke teman-teman, segitu aja latihan soal kita di video ini. Kita akan sambung lagi di video aku berikutnya. Ini kan hari Jumat, jadi teman-teman banyakin sholawat, banyakin zikir, baca surat Al-Kahfi agar teman-teman diterangi di antara dua Jumat. Dan banyak-banyakin berdoa di waktu setelah asar ya teman-teman, karena itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.